Mungkin sebelumnya kita kenalin dulu ke teman-teman yang hadir di sini, siapa Bintang, lalu usahanya apa gitu ya. Silakan. Oke, halo teman-teman di sini semuanya. Salam kenal, nama saya Bintang Priyambodo. Saya berasal dari Bandung dan bisnis yang saya jalani saat ini tuh concernnya di F&B bisnis. Saya punya beberapa brand di dalam Papa Group. Jadi saya tuh saat ini punya grup yang namanya Papa Group. Di dalamnya sendiri ada beberapa brand. Yang pertama ada Papa Buncit, ada Papa House Indonesia, ada juga Dalgona Kopi Viral, ada Papa Kebab, ada juga telur gulung Papa, kita juga ada Papa Dimsum. Semuanya Papa ya? Iya, kurang lebih Papa semua. Kita ada 8 brand sekarang. Kayak gitu. 8 brand. Tapi yang awal tuh berarti yang Papa Buncit? Ya, Papa Buncit ini yang udah berjalan sekitar 7 tahunan. 7 tahun, wah udah lama juga ya, sejak kuliah ya. Jadi kebetulan gue browsing-browsing juga, ternyata dulu tuh lo jadi pemenang di kompetisi Wirausaha Muda Mandiri ya, tahun 2018. Dan masih umur 20-an ya, kalau salah 18 ya, bahkan yang belum nyampe 20 ya? Di umur 20-an lah. 20 ya. Kuliah itu gimana ceritanya? Mungkin sebelum gue nanya, sebenarnya gue penasaran juga sih, Papa Buncit ini kan tadinya merajai banget nih di offline, terus sekarang ke online juga kan, terpaksa kita harus beradaptasi. Tapi sebelum masuk ke situ, mungkin kita tanya-tanya dulu deh, buat teman-teman yang mungkin saat ini SMA, mungkin lagi kerja juga, mau coba untuk merintis bisnis, bisa dapat inspirasi juga maksudnya dari Bintang juga. Nah, itu gimana waktu dulu? Oke, dulu tuh pertama kali memang karena modal terbatas ya Bang ya. Modal cuma punya 3 juta waktu itu pertama. Untuk si Papa Buncit ini tuh. Suaranya sorry, udah kedengeran jelas belum Bang? Jelas kok, kedengeran sip-sip. Jelas ya? Oke. Iya. Jadi dulu sebenarnya beberapa kali gagal bisnis ya Bang ya. Gagal bisnis. Tapi kalau concern mulai bisnis yang benar-benar serius tuh dulu di semester 2 kuliah pertamanya. Semester 2 kuliah tuh buka kedai kecil-kecilan di Jalan Kalimantan, belakang SMA 3 Bandung. Di sana kita buka, ya biasalah kayak bisnis-bisnis mahasiswa yang banyak tuh kayak segala ada kopi-kopian, ada roti bakar, ada cemil-cemilan, kedai-kedai ngumpul lah biasa, kecil-kecilan gitu. Nah kita tuh kerja sama-sama, ada yang pemilik tempatnya, dan berjalan sekitar 6 bulan tuh ternyata mulailah ada beberapa permasalahan, beberapa hal yang akhirnya ngebuat bisnis tersebut tuh tutup karena memang belum ada pengalaman sekali bikin bisnis ya waktu itu. Nah setelah itu sekitar semester 3 tuh saya coba-coba lagi bikin bisnis. Terus awalnya tuh Papa Buncit, dulu namanya Papa Buncit juga, cuma Papa Buncit itu dari waktu mahasiswa tuh udah pakai nama Papa Buncit ternyata. Itu waktu yang bisnis kedua yang di waktu kuliah Bang. Oh gitu, oke. Terus Papa Buncit ini tuh dulu bergeraknya di catering dan food delivery. Food delivery karena pada saat itu tuh saya melihat peluang yang ada bahwa food delivery itu masih jarang banget ya, dan di daerah Bandung khususnya di daerah Dago tuh kalau misalnya area kampus di Bandung tuh cukup yang kos-kos di sana tuh menengah ke atas lah, banyak yang di area Dago. Iya. Apalagi dulu tahun 2018 2019 belum terlalu rame ya pengiriman makanan ya. Iya benar banget. Nah itu karena ngeliat peluang itu. Jadi orang-orang tuh banyak yang mager keluar kosan, mager cari makan keluar, padahal dia tuh lapar gitu. Awalnya berawal dari sana, kita buat food delivery. Waktu itu udah rame banget ya, lumayan rame, banyak yang cari produk kita karena memang jasa food delivery itu masih jarang. Nah udah mulai rame, ternyata tantangan bisnis tuh selalu aja ada ternyata Bang. Tantangan bisnis. Nah tantangan bisnisnya puncaknya yaitu ketika datang Gojek dengan fitur GoFood. Oke. Ya. Jadi semua apa yang terjadi? Semua kafe, semua hotel itu gampang banget kalau orang pengen lah sekarang tuh. Semenjak adanya GoFood. Jadi yang namanya bisnis yang concern di food delivery ibaratnya ghost kitchen pada saat itulah. Iya, ghost kitchen pada saat itu ya benar. Sekarang juga lagi tren ya. Tapi ternyata langsung semua kafe, semua resto udah gampang
cakup sama konsumen, jadi aja akhirnya bisnis tuh gagal di sana, tutup lah ya. Akhirnya dari situ baru terinspirasi buat apalagi ya, masuk ke event. Benar. Jadi dulu tuh kan kalau mahasiswa tuh biasalah volunteer. Ngomong-ngomong, sempat tadi baca-baca juga mengenai Bintang, sempat jualan sosis bakar juga ya? Karena kebetulan dulu dari gue sendiri, gue sempat nyoba-nyoba jualan sosis bakar juga kan. Sosis bakar, gue jual sosis bakar. Tapi kebetulan bakatnya kayaknya bukan di food planner. Jadi nggak lama, paling berapa lama ya? Setahunan habis itu udah banting setir kayak yang lain. Tapi dulu pengalaman ya, dulu sempat ke sosis bakar juga ya. Iya. Jadi akhirnya berawal dari sana, bisnis benar-benar gagal. Pada saat itu modal habis, terus karena sebagai mahasiswa kan suka banyak volunteer nih Bang, volunteer, ditarik-tarik sebagai volunteer di acara apa. Nah, kebetulan lagi ada bazar di Bandung, pernah sebagai volunteer, pertamanya volunteer, biasalah segala disuruh apapun itu. Disuruh disuruh dekorasi ya, disuruh ngangkat-ngangkat ini, disuruh jadi kasir juga. Nah, berawal dari sana tuh akhirnya suka datang ke acara-acara bazar, acara festival, terus ngelihat kayaknya tuh di sini tuh ada peluang yang bagus banget gitu sebenarnya. Kalau kita bisa emang mata cuan ya, bisa ngelihat peluang langsung ya. Ramai gitu bisa buka bisnis. Tapi kemarin emang pas habis gagal juga kan lagi nyari peluang soalnya ya. Wah, ini kan ada peluang bagus nih di event ini nih. Terus gimana sampai bisa berkembang? Kalau nggak salah kan kemarin itu sebelum pandemi ini udah benar-benar roadshow-nya sering banget ya. Bahkan gue ngeliat story lo aja kayaknya udah mulai ada roadshow lagi sekarang ya, udah mulai bisa jalan lagi ya. Walaupun ya pelan-pelan kali ya sekarang ya. Benar banget. Nah, kita lanjut ke story tadi dulu Bang ya. Iya. Jadi tadi dari situ terus akhirnya? Oke. Dari story itu tuh akhirnya saya tuh coba itu ya sosis bakar yang tadi Abang bilang. Jual sosis bakar tuh di Car Free Day pada saat itu. Car Free Day yang harganya 10 ribuan gitu lah sosis bakar pada umumnya. Yang banyak banget di Car Free Day kita ketemu. Nah itu mungkin kalau pernah datang di Car Free Day Dago, nah itu salah satu penjual saya dulu. Iya. Nah kayak gitu. Berawal dari sana, terus ngelihat peluang di event ternyata besar, akhirnya ya buka dari Car Free Day, terus udah mulai rada ramai, udah benar-benar tahu nih cara jualannya gimana, cara masak yang benar, cara sausin yang benar, terus akhirnya udahlah kita coba join ke event. Event pertama adalah event di seminar kampus di Unpad kayak gitu. Seminar biasalah, kecil-kecilan, terus lama-lama kita mulai rame, akhirnya mulailah berani ikutan bazar yang cukup besar di Bandung. Yang pertama tuh bazar di Car Free Night dan Car Free Day yang ada di Jalan Merdeka sebelah Gedung Asia Afrika tuh. Di sana tuh sering ada bazar yang sekitar 3 hari. Nah itu bazar yang mulai kita next level lah kayak gitu. Itu penasaran banget sih, karena kebetulan gue juga kan datangnya dari dunia perbazaran juga, tapi dulu masuknya itu di produknya cewek. Jadi sampai sekarang kebetulan setelah udah tahu potensinya, wah kayaknya gue nggak bakat nih di jadi food planner gitu. udah buat resep nggak bisa, masaknya juga susah, ada pindah deh ke tempat yang lain. Akhirnya sampai sekarang niche-nya itu barangnya itu barang-barang seputar wanita. Jadi dari aksesoris, tapi sekarang masuknya ke salon. Jadi kita punya salon home treatment ke rumah customer gitu-gitu. Nah, tapi di situ sempat kita ikutan bazar juga kan, dari satu bazar ke bazar lain. Satu hal yang gue sadari juga di bazar itu kan kadang-kadang kita sama-sama jualan katakanlah sosis bakar. Nggak lama ada lagi stand yang buka sosis bakar yang lain gitu. Nah, dan kompetisinya itu kalau nggak kayak lu kan nih bisa dari bazar tapi membangun brandnya cukup kuat gitu. Jadi kalau ada orang tetap masuk ke bazar itu udah jadi beda sama yang lain. Nah, ini menarik banget sih sebetulnya sih. Gimana sih proses lu sendiri menemukan ini gitu? Dulu waktu kita buka di Car Free Night tuh yang namanya pesaing jual sosis lagi tuh udah pasti banyak banget. Apalagi waktu di Cikapundung itu yang di kata saya di sebelah Gedung Asia Afrika tuh sekitar 20 tenan makanan, 7 tuh penjual sosis. Iya, lumayan ya, ramai ya dalam satu bazar itu ya. Ya itu. Dalam satu jalan Car Free Day waktu itu ya. Benar, Car Free Day dan Car Free Night lah pada saat itu 3 hari buka, dan akhirnya ya terus mikir lah pastinya gimana caranya ngebuat kita tuh bisa unggul dibandingkan mereka. Dan mungkin kalau pemain Car Free Night yang biasa di dekat Asia Afrika tuh, apalagi penjual sosis pasti tahulah Papa Budget.
karena kita menjadi salah satu yang cukup ramai di sana, Nggak makanya pernah banyak ya. ngelewatin juga ya, selalu buka terus. Ya, dan di sana akhirnya kita gimana caranya bikin suatu ciri khas sebenarnya. Nah, akhirnya kita kulik-kulik lah beberapa yang membuat kita tuh bisa unggul dibanding yang lain. Ya, salah satunya kita produknya, kita ada diferensiasi produk dibanding yang lain. Yang tadi Abang bilang, kayak ukurannya kita tuh bahkan ada sosis hotdog sampai 1 meter tuh kita yang punya. Kayak gitu. Terus ada juga cara pemasakannya, kita pakai api sampai 1 meter tuh itu salah satu keunggulan kita juga yang membuat kita bisa unggul dibandingkan pesaing kita di sana. Dan akhirnya mulai ada lah nawarin proposal nih untuk bazar di mall. Awalnya ya ragu-ragu, karena kalau misalnya di Car Free Day gitu sewa-sewa biasanya paling mahal 500.000. Nah, akhirnya ada tawaran bazar untuk buka di mall, sewanya 1 juta sehari. Itu takut banget sebenarnya, sewa 1 juta sehari. Iya. Apalagi dulu awal-awal ya, habis main di Car Free Day, main di lapangan sekolahan gitu ya, masuk ke mall, wah jauh banget nih biaya sewanya ya. Biaya sewa jauh banget, dan ketika buka di mall, wah, tenan-tenannya tuh keren-keren gitu bang. Kita yang biasa buka di pasar, berarti kita jajan pasar, jajan Car Free Day, masuk ke mall, orang lain bootnya bagus-bagus, kita masih benar-benar adanya gitu. Iya betul. Itu kerasa banget sih, saya juga pernah ngerasain tuh. Udah kita susah-susah ngangkut-ngangkutnya, udah loading, ternyata begitu bazar buka, jauh juga ya stand kita sama yang sebelah-sebelah ya. Oke. Ya, sempat ngalamin juga transisinya ya. Dulu ya kalau misalnya ketemu di tenan bazar di mall tuh biasanya yang langsung buka di mall tuh orang-orang yang cukup punya modal gitu, karena bikin boothnya pun lumayan gitu bang. Misalnya saya tuh modal yang benar-benar cuma nggak nyampe 3 juta dulu tuh, modal seadanya. Nah kayak gitu akhirnya ya mulailah berani buka di mall, terus kita mulai rutin buka di mall. Akhirnya ya alhamdulillah peminatnya mulai banyak. Terus selama kelamaan ada tawaran-tawaran bazar di Jakarta tuh, mulai lagi kita tantangan untuk next level lagi nih. Aduh, di Jakarta nih gimana nih, ada ongkosnya segala udah beda, akomodasinya segala, ya untuk sewa GoBox juga udah beda kan. Iya. Ya kita akhirnya coba deh bazar di Jakarta, bazar di Kemang dulu, di Lipo Mall Kemang. Sama kelamaan makin sering juga kita ikut bazar di Jakarta, bazar-bazar besar di Bandung, sampai lama-kelamaan bazar-bazar terbesar di Indonesia kita hampir selalu hadir lah gitu sih bang. Kebetulan melihat juga di website ini kan ada cabangnya sampai sekarang tuh, ada yang di Pulau Jawa ada, tapi sampai Aceh juga ada ya. Nah itu berarti bukan hanya bazar aja, tapi akhirnya meluas juga untuk ada stand juga gitu, atau ada tokonya, atau gimana? Oke. Jadi pada awalnya tuh saya memang concern di bazar ya bang, sampai dengan sekitar semester akhir kuliah tuh. Nah ketika mau lulus saya tuh coba bikin bisnis lainnya lagi di luar dari yang si bazar ini, karena dulu tuh kalau misalnya bazar kan memang fokusnya di weekend ya bang ya, tapi ketika betul. Apalagi makanan ya mungkin kalau benar-benar. Nah akhirnya berawal dari sana, kayaknya ini weekday itu untuk dailynya kita masih agak kurang nih sebenarnya. Kita bisa, kenapa kita nggak maksimalin waktu yang ada gitu. Akhirnya ya udah deh buat kedua, yaitu Papa Aus Indonesia. Papa Aus. Oke. Ini dibuat di sekitar akhir tahun 2018. Jadi jalan 2 tahun lah. Jalan 2 tahun gitu. Dan Papa Aus ini yang alhamdulillah perkembangannya juga cukup cepat. Kurang lebih sekarang sekitar 60-an cabang Papa Aus sendiri. Kayak gitu. Dan emang kuliner nih selama kita bisa menemukan perbedaan, mungkin akan jadi tetap bisa berkembang ya, karena banyak orang yang coba masuk ke kuliner tapi kan mereka sulit untuk menemukan perbedaan dari produknya, dari brandnya sendiri ya. Kayak mau buka kopi nih, tapi mau buka kopi semuanya mirip-mirip satu sama lain kurang lebih, tapi kalau ada bedanya dikit dan bisa buat kayak tadi, itu keren banget sih insight-nya dari sharingnya tadi, sampai ada asap satu yang jarak jauh jadi orang tertarik dan lain-lainnya. Oke. Terus ternyata waktu itu juga setelah berjalan kayak gitu dan mulai ke event, ternyata ada kendala waktu masuk ke online ya. Masuk ke online ini kan ada pandemi nih. Saya ngebayangin kalau misalnya udah jalan kayak gitu,
Papa Aus, terus ada produk baru yang terakhir kan Papa Kebab ya, Papa Kebab dan lain-lain. Berarti itu sebelumnya belum ada ya? Jadi Papa Belum ada Buncit, sebenarnya. Gala, Pandemi. Bazar, habis itu yang Papa Aus ini akhirnya buka cabang ya? Benar banget bang. Jadi malah sekitar brand itu baru muncul ketika pandemi nih bang. Dan alhamdulillah juga ternyata perkembangannya cukup lumayan. Kita tiap brand ada yang udah belasan, ada juga yang ya udah ada 6, ada 8. Jadi total sekarang udah sekitar 100 cabang dengan beberapa produk yang berbeda gitu sih. Nah, kalau boleh tahu, kayaknya sempat di-mention juga sebelum nyampe omset yang double digit atau triple digit gitu ya, ternyata pernah sampai dilarang orang tuanya kan, karena mungkin di sini teman-teman ada yang merasakan juga kurang lebih sama, aku mau mulai bisnis nih, tapi kok masih gagal-gagal terus gitu kan. Kadang-kadang kan kita kalau bisnis nggak langsung kelihatan suksesnya gitu ya, nggak langsung cepat. Mungkin kalau bangunnya pakai investor atau punya dana yang disuntik gitu kan, mungkin kita bisa kayak tadi, paling nggak dari dana orang tua kita bisa bayar bazar di mall, langsung masuknya ke mall, stylenya langsung bagus gitu kan. Tapi buat teman-teman yang mayoritas mungkin kayak kita juga gitu, mulainya dari berapa juta rupiah, kita mulai dari, kayak saya dulu di bazar di halaman lapangan tenis kan suka ada tuh bazar-bazar 17 gitu yang lapangan tenis. Nah kan kita mulai dari yang kayak gitu kan, karena kita mulai dari betul-betul ya UMKM kecil lah, usaha mikro gitu ya. Jadi kita mesti mulai dari apa yang kita punya. Nah waktu itu sempat mention juga kalau misalnya dilarang orang tua untuk berbisnis. Nanti ceritanya gimana tuh? Dan responnya apa gitu? Ya, ini dilarang orang tua tuh sebenarnya yang namanya orang tua pasti nggak pengen anaknya salah ya. Orang tua biasanya ketika menginginkan sesuatu yang menurutnya benar tuh pasti akan kita dituntun ke arah sana. Dan yang orang tua kan tuh saya ya yang pastinya kuliah yang benar setelah lulus nanti kerja di tempat yang bagus tuh. Pemikiran orang tua saya yang ditekankan kepada saya itu seperti itu. Tapi ternyata passion saya sendiri tuh malah gimana caranya bisa orang banyak tuh akhirnya bisa bekerja karena saya gitu bang gitu. Karena pada saat itu di lingkungan sekitar juga banyak yang orang-orang tuh kok kayaknya tuh susah cari kerja, kayaknya orang tuh ya dengan berbagai macam permasalahan itu. Nah akhirnya pengen gimana caranya bisa ngasih manfaat untuk mereka, bisa membuka lapangan pekerjaan untuk mereka. Nah itu yang ngebuat saya tuh ingin ngebuat suatu bisnis. Padahal pada awalnya orang tua tuh nyuruhnya ya kuliah yang benar, kerja di tempat yang bagus. Nah awalnya dilarang untuk bikin bisnis, tapi saya tuh pelan-pelan jalan sampai akhirnya bisa ngebuktiin sendiri, hingga akhirnya orang tua tuh yang awalnya nyuruh saya untuk bekerja, akhirnya ya malah saya tuh harus terus jalan bisnisnya. Dan juga kakak saya sendiri juga yang lagi kerja ya malah sama orang tua juga, ayo dong mas bikin bisnis juga kayak adiknya gitu. Jadi kita buktiin dulu sih ternyata kayak gitu. Sebenarnya mereka cuma khawatir aja ya, takutnya nanti ke arah yang mana yang sebetulnya mungkin bukan jadi lebih bagus, malah jadi lebih buruk gitu kan. Pikiran-pikiran mereka yang mungkin berpikir, jangan sampai anak saya jadi mengalami kehidupan yang kadang-kadang kita nggak mau melihat orang tuanya. Apalagi tadi sempat pengalamannya dari kuliah, buka kafe, buka catering, melihat ada gagal-gagalnya gitu kan. Aduh, ini gimana ya gitu. Tapi kalau udah lihat kayak sekarang, kayaknya malah happy banget ya lihatnya ya. Bisa berkembang dan lain-lain. Mungkin bahkan kakak adiknya atau kakaknya jadi membantu si papa harus bisa jadi tim juga, seringnya kan kayak gitu ya. Ada beberapa yang buka bisnis akhirnya malah jadi barengan, joinan satu family. Emang kelihatan juga ya ternyata dari mulai kuliah pun lo udah mulai ketertarikan ke kuliner ini cukup gede juga ya, karena gue ngeliat skripsi lo aja mengenai bisnis kuliner ya. Bisnis kuliner yang apa, kreatif kuliner ya di Bandung ya. Jadi ternyata waktu kuliah aja lu udah sempat nyari-nyari, menarik juga. Itu berarti waktu lu mulai itu lagi bangun catering. Iya benar bang. Dan memang sampai dengan lulus kan kita saya lagi fokus di pengembangan bisnis, terutama untuk ya itu yang tadi saya bilang bazar-bazar terbesar di Indonesia tuh. Ketika ikutan PRJ pertama kali, Jakarta Fair itu kan event terlama dan terbesar se-Asia Tenggara ya bang. Pertama kali ikut Jakarta Fair tuh ya ketika lagi skripsian. Jadi ya sekalian bisnis, sekalian jadi skripsi juga gitu. Jadi menikmati kerjaan skripsi.
Ini tips buat teman-teman nih yang lagi buat skripsi di Fakultas Ekonomi, paling enak itu case study ya. Karena dosen pembimbingnya nggak bakal tahu yang bagus atau gimana kan. Pokoknya yang jalanin case study-nya kan kita ya. Iya, benar banget. Kalian ngembangin bisnis, kalian juga nyelesain kuliah gitu, Bang. Oke, jadi kuliah juga penting ya teman-teman ya. Jangan selanjutnya mungkin setelah itu tadi kan udah sampai masuk ke event yang dari kecil, meningkat lagi naik level ke event yang besar, bahkan yang levelnya nasional kayak Java Jazz atau Jakarta Fair gitu. Udah mulai masuk ke situ. Tantangan terbesarnya apa sih? Mungkin ada teman-teman di sini yang aku juga kuliner nih. Aku udah mulai punya cabang satu, udah mulai masuk ke beberapa bazar, tapi kok masih terjebak atau masih stuck di level itu gitu. Sedangkan ada Bro Bintang yang bisa scale-nya atau membesarkannya bisa sampai ke beberapa kota, bahkan masuk ke event-event yang secara paralel juga gitu. Kira-kira kesulitan apa sih yang biasanya teman-teman ini hadapi gitu, supaya bisa sampai ke tahap itu, sampai ke tahap seperti yang lo hadapi sekarang ini, yang lo miliki sekarang ini? Kalau tantangannya sih pastinya yang pertama, kalau mau masuk event-event besar seperti itu, yang ditakutin tuh adalah sewa tempatnya. Sewa tempatnya tuh kalau orang awam yang baru denger pasti bakal kaget gitu. Termasuk saya juga pada awalnya seperti itu. Karena kalau misalnya mau masuk ke Jakarta Fair sendiri, mau buka satu titik kurang lebih minimal nyiapin modal 100 juta tuh harus ada. Walaupun bazar yang cuma 40 hari, tapi sewanya hampir 100 juta kayak gitu. Itu biasanya ngebuat orang tuh kalau misalnya tahu info itu udahlah, mending nggak usah kayak gitu. Nah, kenapa saya berani ngambil? Karena saya merasa bahwa saya tuh udah tahu celahnya, udah tahu peluangnya untuk buka di sini gitu, Bang. Karena yang tadi saya ceritain, saya benar-benar dari nol, benar-benar ketika di satu level saya sudah merasa bisnis tersebut benar-benar saya bisa nguasain, saya bisa berjalan dengan lancar. Namanya next level lagi yang tadi saya bilang, mulai ikutan bazar di mall. Di area tersebut udah mulai menguasai, udah tahu bagaimana cara jualannya, bagaimana celahnya, bagaimana peluangnya. Mulai next level lagi ikutan bazar di Jakarta. Mulai sudah stabil, mulai lagi next level ke bazar-bazar yang kayak saya bilang tadi, yang sewanya cukup lumayan mahal. Nah, jadi kalau dari saya ketika akan mencoba bazar-bazar besar seperti itu, mulailah dulu dari yang kecil. Kalau udah nguasain, baru mulai next level, berani ikutan. Karena kalau baru mulai banget, baru bikin bisnis, mau terjun di bazar, langsung ikut Jakarta Fair, wah, bisa kacau ceritanya, bisa panjang. Gitu sih. Ya, ya. Jangan kan sampai Jakarta Fair, kadang-kadang bazar di mall aja dia cuma ngambil sekali dua kali terus hilang, brandnya udah nggak ada lagi gitu ya. Itu sering banget kejadiannya. Dan itu adalah memang pentingnya kita buat berproses di dalam bisnis ya. Jadi sambil naik pelan-pelan sambil di testing ya. Kalau dirubah ininya gimana, kalau ditambahin ininya gimana, nanti naik level lagi, diubah-ubah lagi sampai dapat format yang paling maksimal. Tapi dari gue sendiri secara personal gue penasaran juga sih. Misalnya kayak event ini kan mungkin eventnya ini dipilih juga yang sesuai sama brand food kita atau brand kuliner kita. Lalu kedua itu dipilih gitu, atau lalu kedua selanjutnya kalau misalnya kita buka di kota lain, apakah behavior-nya berbeda juga? Jadi kayak, oh kalau di kota ini orangnya lebih ke arah kayak gini-gini nih, maka kita merubah jadi kayak gini gitu. Atau ada kayak gitu-gitunya nggak sih? Nah, ada banget. Jadi di setiap tempat tuh belum tentu sama semua karakteristik dari konsumennya. Nah, kita ambil contoh aja, misalnya yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita buka di Car Free Day, Car Free Night di Asia Afrika, dengan kita buka di area Jakarta Selatan, di area Kemang, di area Pejaten, udah pasti beda kulturnya. Dari tapi jadinya dari sisi kitanya sendiri itu akan dimodifikasi, kayak misalnya booth-nya kita modifikasi, penawarannya, apa yang ada kita tawarkan juga dimodifikasi, kayak gitu-gitu juga ya berarti ya? Iya, yang modifikasinya tuh ada beberapa, termasuk yang pertama tadi benar, dari booth-nya sendiri kita ada cukup perbedaan. Kalau misalnya kita buka tempat yang memang kalangannya ibaratnya menengah ke atas sama menengah ke bawah, seperti itu. Karena dari segi looks-nya pun sendiri, kalau misalnya menengah ke atas sudah pasti mereka kayak ngelihat banget mana sih yang benar-benar meyakinkan, mana sih yang benar-benar bersih, mana sih yang kelihatan makanannya benar-benar menarik, nggak asal-asalan, itu kelihatan banget. Tapi beda dengan kalau misalnya buka di pasar malam gitu, kayak ini mah yang penting kayaknya
apa nih eye catching banget, udah aja langsung beli gitu, nggak banyak mikir dari mungkin penempatannya, terus lightingnya atau apapun itu. Nah, selain dari bootnya sendiri, dari produknya sendiri, kita juga ada beberapa perbedaan nih Bang. Jadi kalau misalnya kita concernnya di hotdog, cuma kita ada produk-produk pelengkap di luar itu. Jadi kayak bundlingnya mungkin beda gitu ya di event ini dari lain. Ya, kita kalau misalnya di event Jakarta Fair nih, kita ambil contoh. Kita buka di Jakarta Fair tuh, kalau di area Kemayoran tuh cuacanya cukup panas, dan di sana tuh banyaknya bukan hanya untuk jajan tapi untuk lihat konser juga, terus memang jalan-jalan belanja di Jakarta Fair tuh. Jadi otomatis mereka pasti bakal kehausan nih di sana tuh. Nah, di area-area seperti itu, produk yang gampang banget ditemuin tuh adalah gampang banget ditemuin dan banyak yang cari itu adalah produk-produk semacam teh-tehan kayak teh kotak, kayak teh botol itu. Nah, akhirnya kita kalau misalnya kita bundling dengan si teh botol sosro, kita kerjasama dengan mereka seperti itu. Jadi itu untuk sama-sama saling bekerja sama dengan kita karena di area seperti itu. Lalu kita juga kalau misalnya buka di area misalnya di daerah panas lah kayak Ancol gitu, daerah Ancol yang banyak ibu-ibu, banyak anak-anak kecil, kita juga jual ada esan yang Snow Monster yang tinggi, dan juga ada Korean snack yang kalau digigit tuh keluar asap. Kita jual produk es-esan itu, terus jual Korean snack, dan juga jual hotdog kalau di area kayak Ancol gitu yang banyak. Ancol. Ada anaknya ya, tertarik banget pasti anaknya. Ya, tapi kalau misalnya kita bawa si produk Snow Monster, CS itu atau si Korean snack ke area Kemang, belum tentu laku. Karena kalau di Kemang tuh banyaknya menengah ke atas, mereka cari produk-produknya yang memang ya bisa dikatakan high class lah. Jadi kalau misalnya kayak grill squid yang ukuran-ukuran jumbo, misalnya ya semacam sushi-sushian juga, itu kalau di Kemang itu banyak yang nyari. Tapi kalau misalnya dijual di Ancol, sebaliknya itu nggak akan laku kayak gitu. Jadi kita juga ngeluarin produk yang memang sebagai bundling dengan produk kita kayak gitu. Jadi tetap basicnya di hotdog, tapi kita ada produk-produk pelengkap tergantung dengan tempat kita berjualan. Wah, ini insight-nya bagus banget teman-teman. Jadi artinya kadang-kadang di bazar itu banyak dari kita yang nggak dapat nih salesnya atau penjualannya. Lalu biasanya kita promonya langsung promo harga gitu kan. Padahal banyak banget yang bisa dilakukan sebelum kita memutuskan yang satu itu gitu. Karena kebanyakan memutuskan langsung kayak gitu kan. Nah, teman-teman mengubah dari tadi lihat behavior-nya, dan biasanya untuk melakukan semua tadi yang diceritakan oleh Bro Bintang itu butuh budget buat testing lah, tanda petik ya. Jadi kita nyobanya kan bukan sekali di Jakarta Fair, habis itu langsung ketemu karakteristiknya, mereka kayak gimana, kita harus develop produk apa. Tapi teman-teman juga harus memiliki budget tadi buat paling tidak nyoba dulu, makanya dari yang kecil tadi. Jangan sekali masuk langsung ke Jakarta Fair, katakanlah teman-teman budgetnya bisa buat beberapa kali bazar, ya udah masuk dulu yang lebih kecil, lalu masuk dan coba di sana karakternya kayak gimana ya. Nah, kita akan tweaking pelan-pelan sampai kita benar-benar dapat ya. Kira-kira kalau di tempat ini, oh ternyata kayak gini. Baru nanti naik lagi yang lebih besar lagi. Jadi jangan teman-teman berasumsi. Kadang-kadang kan kita senang banget ya bro, apalagi kalau kayak idealisme kita tuh maunya punya brand yang kayak gini, lalu kita luncurkan brand tersebut atau jualannya tersebut ke sebuah bazar itu. Karena kita kan, imajinasi kita tuh udah kayaknya, ini bakal bagus nih, brand kita bakal diterima dengan bagus juga nih. Ternyata kan biasanya begitu kita masuk ke bazar, ada yang kurang ya kayaknya ya gitu. Mau dirubah posisi kanan kiri, dirubah stand bazar tadi di ujung sana, pindah ujung sini, pindah ke tengah gitu kan, kok masih ada kayak, masih nggak efek-efek ya. Oh berarti kita mesti ngerubah sesuatu nih, penawarannya dan lain-lainnya gitu ya. Dan itu memang membutuhkan waktu ternyata. Jadi mungkin kita jangan sekali aja ngambil bazar di tempat yang langsung besar sekali, lalu kita nggak punya waktu buat explore tadi ya. Berarti itu mungkin tips penting juga buat teman-teman ya. Oke. Nah terus dari situ beralih ke online, itu berarti beda lagi nih dunianya ya. Tapi akhirnya berhasil juga itu. Jadi apa yang lo temuin saat lo udah terbiasa main di offline dan karakternya beda banget, akhirnya masuk ke pandemi ini kan, apalagi di awal-awal tuh bener-bener event tuh semuanya stop ya. Karena gue sendiri ngerasain salah satu penularan pandemi yang terbanyak juga kan ada di salon, di tempat yang gue jalankan juga. Nah waktu gue tutup juga tuh sampai 3 bulan lebih tuh gue nggak bisa jalanin salonnya juga. Nah
di event gue rasa juga cukup sama juga ya. Bahkan ada orang-orang event yang mungkin dia tuh tadinya ngurusin eventnya, sekarang jadi jualan sayur ya. Kayak kan banyak tuh ya teman-teman akhirnya jadi bantuin orang jualan sayur, dia jadi jualan sayur gitu. Nah, dan gue rasa banyak banget sebenarnya bukan hanya orang event aja, tapi orang-orang yang bergantung sama event, yang dia pebisnis, tapi dia bukan langsung di eventnya. Kayak misalnya kita yang di bazar gitu, atau pelaku kreatif-kreatif lain lah gitu. Atau kalau di sekolah tuh, mungkin sekolahnya tutup pindah ke WF atau sekolah dari rumah gitu, virtual classroom. Tapi kan yang bergantung sama sekolahnya banyak banget pebisnisnya gitu. Ada yang dari kantinnya, ada yang dari antar jemputnya gitu kan, tuh banyak banget sebenarnya kena impact. Nah, kalau dari lu sendiri, itu gimana keadaannya? Sebenarnya kita beralih dari offline ke online tuh tantangannya cukup berat ya Bang ya. Karena selama ini kita kalau misalnya main di bazar aja, benar-benar offline tuh offline banget Bang. Kita tuh online tuh ya hanya sekedar posting-posting kita lagi ada bazar di mana, dan akhirnya beralih ke online tuh ini sebuah tantangan sebenarnya, tantangan yang cukup besar. Nah, yang online ini akhirnya kita mulai di Papa Aus ya, di Papa Aus suatu tahun 2018 akhir itu juga kita sebenarnya udah beralih ke online, udah mulai online, tapi kita benar-benar mulai online ditingkatin lagi ketika pandemi terutama ya. Ketika pandemi kemarin, kita gimana cara beradaptasi dengan sistem yang baru yang harus kita benar-benar bisa ikuti saat ini. Nah, akhirnya beralihlah ke online nih, gimana caranya supaya kita tuh bisa berjualan dengan baik juga di online. Nah, akhirnya kita coba beberapa hal sih yang coba saya jalanin. Pastinya pertama di Instagram juga kita kuatin lagi. Di Instagram sendiri ya kita kayak main ads-nya kita mulai jalanin. Selain itu e-commerce juga kita jalan. Lalu di luar itu juga kita memanfaatkan hal-hal baru yang memang akhirnya mudah untuk masyarakat akses. Yang pertama yaitu kayak main TikTok. Main TikTok pun akhirnya saya coba di akun saya sendiri. Nah, itu bisa di-follow tuh teman-teman. Ternyata responnya Papa Bintang cukup baik. PB ya. Kalau kita viral, kita mau bikin sesuatu, kalau kita punya konsep yang itu sebenarnya gampang. Gimana Bang? Oh, akun TikToknya tadi Papa Bintang PB kalau nggak salah ya. Karena gue tahu yang lu habis punya anak tuh dari situ juga, dari Papa Bintang PB itu. Iya benar banget Bang. Kayak gitu, dan Terus tadi gimana? Dari TikTok itu juga ternyata lumayan cukup banyak orang yang ingin jadi mitra nih di sini. Selain itu juga kita juga ketika kemarin Clubhouse lagi rame juga ikutan join di sana. Dan ya itu hal-hal yang memang sesuatu yang baru kita temui di era pandemi saat ini ya. Nah, jadi memang gimana pun caranya kita harus peka terhadap apapun yang memang lagi dibicarakan di lini masa ya. Selain dari aplikasinya, kita juga yang lagi dibicarakan tuh harus benar-benar yang mengikuti. Kayak waktu kemarin saya pernah bilang kasus Eiger kan, kasus Eiger yang lagi rame banget itu ya gimana caranya kita bisa mengikuti tren tersebut lah. Akhirnya kita juga bikin surat keringanan kan, merespon dari Eiger, dan itu juga ternyata engagement-nya cukup baik di Instagram kita lihat traffic-nya. Selain itu ketika kemarin sedang rame di lini masa mengenai undang-undang baru Omnibus Law itu, karena juga kita nggak mau ketinggalan kan, kita bikin suatu cerita, kita bikin konten TikTok, kita produksi minuman, kita bagikan ke mahasiswa yang ada di sana, kita bagikan ke kaum buruh yang lagi demo di sana di Gedung Sate, dan itu jadi salah satu konten yang cukup viral juga karena kita mendapat respect yang bagus dari konsumen sih, kayak gitu. Jadi beberapa hal tadi yang kita coba terapkan dan alhamdulillah juga engagementnya makin naik aja. Dan ketika pandemi ini ternyata lumayan juga, ada sekitar 20-30 mitra baru sih kita selama pandemi. Tapi itu ada shiftingnya nggak dari tadinya kan fokusnya di offline yang Papa Bunci tadi di event-event yang memang ada dan reguler. Nah sekarang kan ada lagi Papa Kebab sama telur gulung Papa gitu ya. Itu berarti memang adanya waktu sekarang ini waktu menyesuaikan masuk online ini ya? Atau gimana waktu itu ceritanya? Ya, jadi kalau Papa Kebab terus telur gulung itu sebenarnya
sebelum pandemi pun kita udah mulai mengkonsep ya, dan memang kita udah buka untuk pilot projectnya. Cuma memang awalnya kan kita concern tuh Papa Aus dan Papa Buncit sebenarnya. Nah, beberapa brand lain tuh kita baru uji coba, tapi ternyata ada pandemi, akhirnya mulai diseriusin nih. Dan akhirnya soalnya kayaknya packagingnya juga pas banget buat di delivery ya. Iya, memang karena kan kita sekarang banyak manfaatinnya online, jadi gimana pun caranya dari pengemasannya pun mengikuti sistem online tersebut, itu yang praktis, mudah dibawa, mudah dikirim oleh GoFood, Gojek juga gitu. Oke. Ya. Kalau buat teman-teman mungkin yang sekarang juga mengalami shifting kayak lu, karena gua rasa kalau gua ngumpul di grup yang bazar aja kan, kita ada grup bazar itu kan ramai banget ya orang-orang ya, dan kuliner itu juga banyak pastinya saling kenal satu sama lain. Ada nggak tips buat teman-teman yang mungkin juga mengalami keadaan yang sama tapi harus pivot ke online juga dengan yang di tempat kuliner, itu paling optimal tuh menggunakan apa sih sebetulnya yang lo temukan setelah lo coba untuk melakukan shifting ke online ini? Kan ada tadi ada GoFood, ada Grab gitu, jadi kayak ojek online, atau ada juga kayak Tokopedia, kan ada Tokopedia untuk kuliner juga kan, atau langsung misalnya pakai website sendiri lalu dan lain-lain itu. Nah, dari eksperimen lu sendiri sampai sekarang itu untuk mereka yang tadinya offline ke online, menurut tuh lebih baik gimana cara shiftingnya untuk mereka? Beberapa hal yang disebut abang tadi memang semuanya tuh cukup berjalan ya sekarang kita. Jadi dari web memang ada, lalu kita juga ya kayak dari Instagram Ads juga lumayan, dan juga beberapa platform lain pun termasuk e-commerce juga kita ada, dan semuanya tuh memang trafficnya lagi cukup naik ya bang ya di era pandemi sekarang tuh. Jadi gimana pun caranya kita harus memanfaatkan semua itu, dan yang paling penting kalau lagi ada isu apa kita harus mengikuti sih kayak gitu. Karena kalau overall priority dari semua platform itu rata-rata banyaknya masuknya dari mana? Mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman yang katakanlah kayaknya posisi gue ini mirip kayak posisinya Bintang dulu waktu lagi masih kembangin bazar to bazar. Tapi ternyata waktu gue lagi masih kembangin cabang baru 1, 2, 3 di bazar gitu reguler, ternyata pandemi gitu. Nah, berarti dia harus shifting dengan cepat dengan budget yang cukup terbatas mungkin. Nah, itu berarti ada prioritasnya kan. Nah, itu masuknya menurut lo masuknya kemana dulu sih? kalau misalnya mau masuk kemana, kita mulai dari yang gratisan dulu deh. Coba dibikin konten TikTok yang benar-benar nyeritain bisnis kita, ceritain story-nya seperti apa. Karena dengan adanya story tersebut tuh ngebuat orang yang akhirnya jadi penasaran juga dengan bisnis kita tuh seperti apa. Dan itu Berarti tuh dari TikTok dimasukin ke pembayaran pengirimannya ya, ke Gojek gitu ya, atau ke Grab gitu ya. Kan kalau di TikTok kan nanti kita bisa masukkan di profile juga, kan ada link tree-nya di sana. Link tree ketika akan menjadi mitra, ataupun link tree ketika akan order dari produk kita sendiri langsung kayak gitu. Itu kalau misalnya menurut saya bagi yang sedang mulai beralih, untuk resiko yang tidak terlalu besar, untuk modal yang tidak terlalu besar, ya mainin hal-hal seperti itu yang nggak perlu ngeluarin duit tapi kita bisa viral ya gitu, asalkan pesannya nyampe. Lalu selain itu juga kita ya maksimalin dari web juga sih, walaupun nanti tersambungnya ke web. Ya. Karena ada kemarin tuh gue barusan juga ngisi di Sania Exclusive Masterclass itu. Sania ini kan tepung kan. Nah, itu semuanya isinya adalah pebisnis kuliner. Tapi ternyata begitu kita nyoba masuk ke beberapa platform itu, ada kendala di mana nggak semua makanan dan minuman itu bisa dikirim ke seluruh Indonesia gitu kan. Kadang-kadang kayak kita minuman, ya udah pakainya jaraknya mungkin jarak delivery si Gojek atau Grab tadi gitu. Tapi kalau kita marketing ke online, katakanlah buat TikTok, kendalanya mungkin yang lihat ada orang di kota lain dan lain-lain gitu. Jadi nggak mendapatkan exposure di tempat yang mungkin kita seharusnya dapat ke sana gitu. Nah, makanya penasaran banget sebetulnya gimana sih caranya lo sendiri beralih dari offline itu ke online, tapi tetap bisa menggarap market yang memang kita maunya itu ke sana gitu, bukan ngelebar kan. Nah, itu kayaknya jadi penting juga terutama buat pebisnis kuliner sih kayaknya. Oke. Kalau misalnya kita mulai dari yang dekat-dekat dulu, misalnya yang di area Bandung udah pasti kita bisa Grab, GoFood ya. Nah, tapi kita gimana caranya nih coba untuk orang-orang di luar kota yang pengen coba produk kita, ya kita nge-reach gimana caranya orang ada yang mau bermitra dengan kita di area tersebut kayak gitu. Nah, jadi pertamanya kita
lihat dulu sih sebenarnya kalau mau tahu permintaannya kita coba dari Google Trend dulu ya. Google Trends kita cari misalnya peminat Thai tea nih. Peminat Thai tea nanti kan bakal muncul tuh di Indonesia kota mana aja nih, kota yang benar-benar banyak peminatnya, banyak orang cari dengan kata kunci Thai tea tersebut. Nah, akhirnya udah ketemu dari Google Trends, barulah kita pasarin iklan di area tersebut. Kayak misalnya kita naikin ke ads, Thai tea itu kemarin yang saya coba cari terakhir tuh cukup banyak di area Balikpapan, di area Makassar. Akhirnya kita coba banyakin ads produk si Papa Aus tuh ke area Makassar, ke area Balikpapan. Karena tren orang yang membicarakan mengenai Thai tea itu di sana memang cukup banyak. Nah, jadi akhirnya ads kita pun efektif kayak gitu untuk nge-reach-nya seperti itu. Nah, jadi untuk mengatasi permintaan di area tersebut yang cukup banyak, ya kita cari orang yang mau menjadi mitra kita di kota tersebut kayak gitu. Terus mungkin pertanyaan kedua, karena sebenarnya gue juga penasaran sih kalau karena gak bergelut di bidang food planner. Kadang-kadang ada yang baru mulai brand dan di online, kayak ibu-ibu atau yang baru mulai di rumah, lalu dia mulai brand online, atau yang kita WFH nih. Terus kebetulan karena WFH ternyata ada waktu lebih luang lagi untuk belajar, untuk berbisnis atau berdagang. Terus dia buat brand nih di rumah, masak sendiri dan lain-lain. Terus dari situ dia masuk ke platform-platform kayak Gojek, atau GrabFood gitu ya, atau di Tokopedia kan ada Tokopedia buat kuliner. Tapi yang dia temukan ternyata saat ini semuanya melakukan hal yang sama. Jadi kayak flooding gitu ya, banyak banget nih toko-tokonya nih. Gimana cara kita supaya bisa naik di sana gitu. Kadang-kadang kan ini juga jadi struggle-nya teman-teman yang baru mulai banget. Terus dia harus naikin tanda petik kayak ranking dia di GoFood atau di Grab gitu kan. Nah itu ada tips nggak dari lo, atau harusnya kayak tadi yang bazar kan mulainya step by step dulu nih gitu, atau kita nyoba dulu di tempat yang kecil terus testing dulu misalnya kayak gitu. Menurut lo gimana? Kebetulan saya juga kalau misalnya lagi pandemi gini tuh jadi karena banyaknya online, kita juga banyak belajar lagi ya. Saya juga belajar dari TikTok, belajar dari Clubhouse, dan dari platform-platform lainnya juga. Banyak yang saya tangkap diantaranya ya supaya kita tuh menjadi pilihan di antara, kita tuh menjadi salah satu yang priority di antara beberapa pilihan yang ada. Nah, gimana caranya kita ningkatin rating kita sebenarnya. Rating kita tuh kalau misalnya di ojek online tuh ya mungkin ya kita tuh dapat bintang dulu. Nah, untuk dapat bintang di sana tuh kan caranya ya kita ngadain promo-promo, kita ngadain kerjasama dengan pihak Grab dan GoFood-nya, sehingga memang marginnya bakal lebih tipis karena misalnya di situ tertera diskon 40%, diskon 30%, sementara yang lain nggak ada. Tapi dengan adanya diskon tersebut meningkatkan penjualan kita, traffic penjualannya tinggi, akhirnya rating naik. Nah, itu akhirnya kita bakal muncul di peringkat-peringkat atas nih. Peringkat-peringkat atas. Termasuk juga kalau misalnya mau jualan di e-commerce, misalnya jualan di Shopee gitu juga, kan gimana caranya kita tuh yang penting keluar dulu barang, reviewnya bagus, nanti kita naik rating, baru nanti penjualan yang beneran rame itu bakal ngikutin. Nah, bisa juga kalau misalnya yang di e-commerce tuh ya caranya dipancing-cing dulu. Jadi kayak misalnya teman-teman terdekat di DM dulu, bro tolong beli kita produk kita, nanti kasih reviewnya yang bagus, reviewnya gini-gini, nanti gampang ada diskon gitu. Biasanya cara-cara ke orang-orang terdekat yang kita kenal dulu supaya mereka beli produk kita, nanti mereka review yang bagus, akhirnya kita mulai ada bintang-bintang, nanti bakal muncul di atas-atas. Nah, kayak gitu sih kurang lebih caranya supaya kita tuh menjadi priority di antara beberapa pilihan produk yang sama. Ya, wah ini menarik banget teman-teman ya, penting banget, dan itu praktikal banget, bisa dilakukan langsung. Jadi kadang-kadang kita masukin produk tapi nggak menambahkan apa-apa ke tempat toko kita kan, nggak nambahin rating, nggak nambahin apa. Coba asumsinya kan semua orang pasti kalau pesan makanan dari GrabFood sama GoFood, ya udah kita masukin ke sana, tunggu sebulan, tunggu 2 bulan nggak terjadi apa-apa gitu. Nah, waktu teman-teman masukin, spend waktu terutama mungkin 1-3 bulan pertama itu terus dimasukin driving orang-orang supaya reviewnya ditambahin terus makin lama makin tinggi. Nah, itu kayak satu tips yang penting banget ya buat teman-teman yang baru mulai di pandemi ini. Nah, terus kalau misalnya gue juga kan kemarin itu sempat sharing-sharing sama teman-teman yang di kuliner, tapi gue sendiri sebagai marketingnya gitu. Nah, kemarin gue jadi kepikiran untuk buat kayak kayak gue ngeliat di tempat itu kan ada wirausaha papa mandiri ya, itu menarik banget tuh. Nah, kebetulan gue juga
terpikir untuk kayak buat inkubasi UKM buat teman-teman yang kuliner yang baru memulai. Nah, misalnya ada gua, nanti akan di marketingnya ada teman gue ini ada food photographer. Nah, dia fotografer itu kan banyak sekali yang bisa dilakukan dari rumah dengan smartphone. Terus ada lo yang udah punya bisnis yang bisa ngasih insight-insight ke mereka juga. Nah, gue kepikiran untuk bikin kayak gitu satu, mungkin istilahnya inkubasi atau apalah buat teman-teman yang kuliner. Jadi mereka tuh bisa mulai dari online gitu. Mungkin kita kan melihatnya sekarang kan orang dapat kayak kopi, misalnya kopi jadi jiwa, udah sampai levelnya yang dapat investor, ada suntikan dananya dan lain-lain gitu. Sedangkan ada orang yang baru mulai kopi juga, tapi mulainya di online juga gitu. Tapi kan mereka levelnya ini mungkin UMKM atau UKM gitu, yang mungkin gapnya akan sangat jauh kalau kita langsung melihat cara-cara bermainnya yang sudah cukup jauh juga gapnya di antara UKM sama UMKM. Gue kepikiran sih mau buat cara kayak gitu, mungkin itu akan ada impact-nya juga buat teman-teman kita yang gue yakin lo juga tergabung di grup chat yang isinya semua pebisnis kuliner yang offline tadi juga kan. Nah, gue sekarang aja tergabung di grup chat yang isinya semua orang-orang yang di bazar gitu. Jadi penjual, terutama kalau gue dulu kan di bazar tuh penjual aksesoris. Ada grupnya, ada kontak-kontakan, terus begitu mall tutup, ya itu udah bener-bener sama ya kayak event yang matinya bener-bener mati. Terus ngapain lagi ya sekarang ya? Gue mesti jualan apa lagi ya? Akhirnya shifting jadi reseller, shifting jadi dropshipper. Padahal sebenarnya knowledge-nya mereka udah setengah jadi lah gitu, udah punya knowledge mengenai foodpreneur-nya, tinggal beralih ke online-nya gimana nih gitu. Nanti gue kepikiran kayak gitu sih. Thank you banget, tapi sharing-sharingnya nih kayaknya bakal berguna banget buat teman-teman yang tadi hadir di sini ya. Nah, terus setelah itu bro, kalau misalnya dari lu sendiri, kira-kira nanti kan gue ngeliat ada juga nih, lu sempat riset yang S1 itu kan mengenai kelayakan bisnis ya, kelayakan bisnis food F&B gitu. Ini menarik banget sih, karena banyak yang kita nih belajar langsung, gue mau marketingin foodnya nih, gue mau bangun brand foodnya nih, tapi sebenarnya layak apa enggak sih bisnisnya untuk kita masukin gitu. Misalnya, apakah gue harus masuknya ini jadi katakanlah reseller food dulu, atau gue lebih baik gue di rumah masak sendiri, terus gue masukin ke online gitu. Nah, sebenarnya dari pertimbangan itu menurut tuh baiknya yang mana orang untuk saat ini nyoba masuk ke dunia kuliner ini gitu. Ya kalau sekarang kita masuk ke dunia kuliner sih ya sebenarnya karena kita sedang beralih ke online ya. Jadi pertama ya kita cari sesuatu produk yang memang bisa gimana ya, kalau misalnya kita produk, kalau dulu tuh kan kita produk nyajiin produk apa, terus ada yang beli tuh offline tuh jadi harus langsung jadi. Nah kalau kita sekarang cari sesuatu yang sebenarnya bisa tahan lama ya bang, tahan lama tuh dalam artian bukan hanya selalu kita nyajin produk yang benar-benar dikirim hanya Gojek dan GoFood saja, tapi kita juga kayak nyiapin produk-produk yang frozen juga, sehingga kalau misalnya ada permintaan di mana, ada apa tuh, walaupun sekarang permintaannya misalnya lagi naik turun, tapi kita tuh lebih aman gitu kita dengan produk tersebut. Nah akhirnya kan yang tadi saya bilang juga produk yang ya bisa tuh selain dari produk makanan, kita juga kayak minumannya, gimana caranya kita bikin produk yang benar-benar bisa keluar kota dikirim tuh sampai aman semua sampai ke sana tuh. Akhirnya kita minuman juga buatnya kan bentuknya powdernya juga bentukannya udah saset. Terus kita untuk makanan juga kita kebab yang awalnya dagingnya tuh daging yang benar-benar kita kirim bentuk daging udah dalam bentuk 2 kilo di plastik seperti itu. Akhirnya kita ganti menjadi bumbu untuk dagingnya. Kita bentuknya tepung nih bang sekarang tepung. Jadi kalau misalnya kita kirim keluar kota, nanti mereka tinggal beli dagingnya, terus dimix dengan bumbu yang udah kita punya. Nah jadi itu beberapa hal tadi yang saya untuk mengantisipasi di era saat ini, gimana caranya produk itu tuh bisa tahan lama dikirim sampai manapun itu. Kayak gitu sih. Itu membuat secara keuangan per bulannya kita lebih stabil juga ya. Mungkin dari yang area sekitar kita naik turunnya kan lebih drastis gitu di kala pandemi. Ternyata kalau kita punya stok, terus kita bisa nyetok dan ini bisa jadi konstan ya. Karena kita bisa ngambil dari beberapa kota yang ada di Indonesia ya. Itu tips bagus banget sih teman-teman. Mungkin kalau teman-teman pun sekarang posisinya masih belum punya brand sendiri yang sudah growing, sudah besar, baru memulai, bisa jadi di mix juga. Jadi katakanlah ambil, sekarang kan ada tanda petik virtual franchise gitu, misalnya kayak gitu. Yang barangnya di dekat teman-teman jualannya ke sekitar area kita. Tapi di balance juga sama ngambil produk-produk yang sifatnya itu tadi agak frozen juga. Nah, enaknya sih sekarang kita bisa
jualannya itu di mix ya, kayak di GoFood dan lain-lain, mungkin menunya kita bisa mix antara yang frozen dan lain-lain. Nah, itu bisa jadi baik untuk kita menstabilkan profit setiap bulannya ya kayaknya ya. Oke. Wah, ini insight-nya bagus banget teman-teman. Oke, jadi thank you banget nih buat Bro Gilang, kayaknya nggak kerasa udah 1 jam. Ada nggak tips atau 3 tips akhir buat teman-teman untuk di masa pandemi ini supaya bisa paling nggak tetap jalan, kulinernya masih tetap berjalan terus, dan mungkin bahkan masih growing ya bisnisnya di kuliner. Apa sih paling penting 3 tips utama buat mereka, Bro? Oke. Tips dari saya mungkin yang pertama ya, tiap bisnis itu pasti akan ada aja tantangannya, mau di seperti apa kondisinya, mau di baik di pandemi maupun tidak, dan juga setahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan pasti tantangan bisnis itu selalu ada. Jadi gimana caranya kita harus bisa beradaptasi dengan situasi apapun, termasuk contohnya tadi ketika pandemi ya, kita yang awalnya benar-benar offline kita akhirnya beralih ke online, dan kita memanfaatkan semua yang bisa berjalan dengan online, yaitu tadi saya bilang juga kayak beberapa platform kayak TikTok, terus e-commerce kita kencengin, selain itu juga di Clubhouse ya kita banyak sharing, dan juga mungkin ningkatin personal branding juga. Nah, itu salah satu contohnya di era pandemi saat ini. Jadi gimana pun caranya kita harus bisa mengikuti dan mengatasi setiap permasalahan yang ada, karena tantangan bisnis pasti selalu ada. Selain itu juga kalau buat teman-teman di sini yang memang nggak mau terlalu banyak resikonya, banyak banget sekarang kalau kita mau bikin sesuatu yang nggak perlu berbayar juga banyak, asal kita bisa manfaatinnya dengan baik. Kayak gitu. Tadi yang saya bilang, TikToknya coba dikencengin, karena sekarang gimana pun caranya juga, bisnis apapun itu, terutama F&B, main di TikTok, bikin viral tuh gampang, asalkan kita ada value yang bisa kita sampaikan di sana. Dan juga ya kita pasti harus bisa selalu balik lagi ke tujuan usaha kita tuh ingin seperti apa, balik lagi ke goals bisnis kita tuh ingin seperti apa, karena dari tujuan tersebut, misalnya kita ingin sukses di usia muda, kita ingin banggain orang tua, kita ingin hal-hal apapun itu, nah balik lagi ke sana itu akan menjadi pecutan semangat untuk kita ketika kita lagi down, ketika kita lagi ada permasalahan. Dengan adanya goals tersebut, akhirnya itu akan menjadi pecutan kita untuk nyampe kesuksesan tersebut. Oke, thank you banget, Bro. Ini insight-nya teman-teman sudah dapatkan, yang nanti kita akan sharing juga di Fitness Kala Bisnis supaya teman-teman yang baru masuk, kayaknya ada juga yang terkendala wifi-nya pada drop out, nanti teman-teman bisa nonton lagi videonya. Thank you Bro Gilang udah sharing-sharing di malam ini, semoga sukses terus buat Papa Buncit dan yang lain ya, 8 brand usaha tadi. Semoga berkembang terus, dan mudah-mudahan kita bisa kolaborasi juga nih, Bro. Rencana buat inkubasi yang tadi, kayaknya menarik juga, tapi saya belum kepikiran formatnya sih, mungkin nanti kita ngobrol-ngobrolin. Thank you Bro Gilang, sukses terus. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, Bro. Thank you.